Assalamualaikum sahabat channel N, saya Nining kembali hari ini melaporkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nah, kemarin kita dengar berita bahwa ada dua yang diduga terlibat kasus suap. Nah, mungkin hari ini kita coba konfirmasi atau dengar keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tetap bersama saya Nining di channel N. Dan alat bukti berupa handphone, bukti transaksi, bukti percakapan di antara pejabat ini dengan sesama dengan yang dua orang lagi swasta, IW dengan LC, TC, TR. Terus kemudian antara pejabat DRAH ini ada komunikasi ke Jakarta. Kita sita alat-alat komunikasi, baik laptop berupa bentuk-bentuk laptop, ada itu pengiriman email-email, bukti-bukti percakapan, dan beberapa dokumen yang kita sita sebagai alat bukti bahwa adanya kontrak pengadaan dua alat tadi, alat PCR dan alat reagen, pengadaan alat reagen. Nah, dari beberapa alat bukti yang kita peroleh hari ini, setelah dilakukan penangkapan di Jakarta, kita bawa kemari. Sekarang proses sudah kita tingkatkan statusnya dari Jakarta atas nama TG dan IA. Hari ini sudah kita tetapkan tersangka dan sekarang prosesnya masih pemeriksaan sebagai tersangka pada hari ini. Proses sekarang hari ini. Jadi memang kita masih melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada dua orang swasta yang kita tangkap kemarin di Jakarta. Mungkin itu dapat saya jelaskan. Dugaan pasalnya tentunya kalau ke swasta pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, dan junto pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk swasta. Untuk pegawai negerinya kami sangkakan dengan pasal 11 dan 12 ABG Tindak Pidana Korupsi. Jadi di sini tidak ada unsur kerugian keuangan negara, tapi suap menyuap antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Demikian mungkin kasus posisi dan peristiwanya, kronologis penanganan perkaranya. Ada yang mau ditanya? Penyelenggara negaranya di sini dan pemilik rekening. Bukti-buktinya selain keterangan mereka juga ada bentuk bukti elektronik berupa email, berupa percakapan melalui WA. Itu sudah kita screenshot semuanya. Selain keterangan mereka mengakui semua, baik yang di Jakarta maupun yang di Kendari. Ada 5 tambah 7 orang. 7. 4 yang sudah diperiksa di Jakarta, 2 orang nggak kita bawa karena statusnya hanya saksi. Itu menjelaskan memang benar. Itu seolah-olah sedikit kerjasama. Invoice-nya, contohnya dikirim, bentuk contoh format invoice ke Kendari. Buat seperti ini, biar kalian nanti keluarkan seperti ini uangnya, nilainya, kerjaannya apa, dikirim contoh invoice, dicontohkan sini, diketik, kirim ke Jakarta. Oh ya, masih kurang, kamu lengkapin aja ininya. Memang ini modus mereka untuk supaya, dan mereka ngakuin semuanya, ngakuin semua. Itu kemudian ada Kita sita. Ini garis besar yang bisa dibocorkan. Ya itu dia, bahwa bentuk invoice-nya seperti ini, penagihannya bentuknya seperti ini, dan itu bentuk-bentuk WA, email, bukti invoice yang dikirim sudah kita sita. Dan itu diakui mereka memang bodoh atau tidak benar. Pak, indikatornya dari 3 tersangka berapa yang diperiksa? Yang sudah seluruhnya di Jakarta 4. Pertama Pak. 4. Ya, yang 2 nggak kita bawa, 2 kita bawa sini. Ditambah yang dari Kendari ini 3, 6. Berarti 10 sudah terperiksa. Jadi 10 orang yang diperiksa, 3 orang tersangka. Dan untuk lebih detail dan lebih jelas, kami akan serahkan ke Pak Asisten Tindak Pidana Khusus yang merupakan wewenang beliau dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kami serahkan ke Pak Titus untuk menyampaikan statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang disampaikan Pak Sintam tadi, bahwa kami mengapresiasi teman-teman bahwa dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin sampai hari ini
konsisten untuk memberitakan ini. Jujur saja kami sebenarnya melarang berita ini tersebar. Kenapa? Karena berita ini harus clear dulu, jangan ada berita. Karena tim bergerak ke Jakarta untuk melakukan penangkapan. Takutnya barang bukti hilang. Sehingga kami minta sama teman-teman di sini tidak ada yang komentar dulu terkait berita tersebut. Fungsinya adalah orangnya jangan lari, barang buktinya jangan hilang. Itu yang pertama, harus dimaklumi dulu ya, bahwa sejak Sabtu, Minggu, Senin kita tidak ada yang mau melakukan konfirmasi berita. Karena takut kekhawatiran kami adanya barang bukti hilang atau orang yang melarikan diri yang di Jakarta. Alhamdulillah, keberangkatan tim diperintahkan kemarin dari hari Minggu. Mulai hari Minggu sudah sampai di Jakarta tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, tim penyidik beserta dengan dibantu oleh intelijen berangkat ke Jakarta melakukan profiling, melakukan pemetaan wilayah dan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan orang yang akan kita tangkap. Nah, kasusnya saya cerita kasus dan kerjasama antara PT GL Jakarta dengan perusahaan yang dipinjam di Kendari. PT SMK dan sebutin PT SMK. Apakah jenisnya segala macam tadi maupun segala macam? Saya tahunya PT SMK. Pemiliknya tadi itu yang saya sebutkan Iwi, direkturnya. Oke, seolah-olah ada kerjasama PT SMK dengan PT GL Jakarta yang mengajukan penagihan. Padahal ini diatur supaya uang ini tidak terbaca bahwa ini ada transaksional suap. Nah, dari keterangan yang kami minta bahwa uang ini yang ditransfer 431 juta sekian itu 400 koma-komanya itu 431 juta rencananya oleh penerima yang pemilik rekening dia serahkan kepada DRA WEAH, itu nanti DRAH yang akan menurut keterangan dia yang akan bagi-bagi ke dinas. Ya. Tapi itu kan perlu bukti-bukti lain, kami akan dalami gitu. Nah, masalah nanti terbukti atau tidak, nanti kita cari alat buktinya. Dan begitu. Kemudian saya juga mendapatkan informasi sama dengan ibu tadi bahwa saya baca juga informasi, cuma saya nggak mau komentar karena kami masih operasi di Jakarta. Hari apa itu? Hari Sabtu ada berita di kita. Saya tidak akan tanggapi karena kami sedang mau melakukan operasi ke Jakarta supaya jangan hilang barang bukti, orangnya lari. Kami tidak tanggapi, kami sebisa mungkin operasi senyap dulu. Nah, buktinya kami dapat. Alhamdulillah kami tidak kesulitan mendapatkannya karena kami operasi senyap. Nah, orangnya belum kami tahan, masih kami periksa di sini. Dan informasi yang ditahan di Polres tidak. Tapi bisa saja kita tidak ke Polres. Kenapa? Kondisi sekarang biar teman-teman tahu, sambil juga media tahu, bahwa untuk penahanan jaksa baik di tahap penyidikan maupun dalam proses tahap 2 perkara, baik pidum maupun korupsi, itu tidak bisa kita titip ke rutan. Karena kebijakan dari pusat karena Covid ini. Yang bisa ditahan di sana adalah di rutan atau di lapas itu adalah tahanan hakim atau putusan pengadilan. Jadi tahanan kami sulit. Polisi karena ada punya rutan tahanan mereka bisa. Jaksa ada punya tahanan. Untuk di Kendari kami nggak punya. Tapi kalau di Jakarta, di Kejagung, di Jakarta, Kejari Jakarta Selatan ada tahanan kita. Indonesia.com, saya ingin tanyakan pertama itu. Ini anggaran tahun berapa, itu yang pertama. Ini anggaran tahun berapa dan nilai kontraknya berapa. Yang kedua, terkait dengan perusahaan. Ini harus dijelaskan secara detail karena di Jakarta itu perusahaannya berbeda. Sementara di Kendari juga ada perusahaan yang berbeda yang menjalin kerjasama dengan perusahaan di Jakarta. Perusahaan di Kendari ini apakah apotik atau badan usaha? Jenis PT yang ada di Kendari yang bekerja sama dengan dokter AH ini. Ini seorang dokter ya Pak? Dokter di Dinas Kesehatan. Ini kami pastikan karena informasi yang beredar bahwa ini yang ditangkap adalah dokter AH, salah satu pejabat pembuat komitmen di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ketiga terkait dengan kasus ini, apakah kejaksaan
dari awal tidak menyelidiki dugaan suap menyuap antara pejabat dengan penyedia jasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, transaksi uang itu ditemukan di mana? Berdasarkan informasi awal itu kan biasanya kejaksaan mengetahui adanya transaksi. Nah, transaksinya diketahui di mana sebenarnya? Yang kelima, kan ada 2 tersangka sekarang dari pihak penyedia jasa. Nah, bagaimana status dari pejabat ini? Statusnya? Karena sejauh ini kita baru 2 orang yang kita dengar tadi bahwa 2 orang tersangka. Sementara pihak penerima ini statusnya apa? Apakah dia tersangka atau masih terperiksa atau sebagai saksi? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ditemukan bukti adanya transaksi uang dari Jakarta berupa suap kepada pejabat dinas kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena pada hari itu intelijen sedang meriksa dan didapatkan bukti-bukti uang itu, maka hari itu juga ditindaklanjuti ke bidang Pitsus. Hari Kamis sore. Nah, karena masih prosesnya kita menduga bahwa kita melakukan sesuai dengan protap SOP, bahwa kita melakukan penanganan dengan melakukan penyelidikan di hari Kamis sore. Terbitlah surat perintah penyelidikan dari Pak Kajati di hari Kamis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang. 3 orang yang saya katakan inisialnya adalah DR A H. 1. Kedua TL lalu lintas. Ketiga IW pihak swasta yang berada di kota Kendari. Bahwa dalam uang pemberian suap dari Jakarta ini adalah dalam rangka pelaksanaan pembelian alat PCR dan alat pembelian barang habis pakai regen yang nilai totalnya 3,1 miliar. Nah, dengan pembelian itu adanya kolusi, adanya permainan di antara pejabat dinas dengan pengada barang, penyedia barang. Di situ disepakati akan diberikan komitmen fee atau diskon 10% yang nantinya dibayar setelah proyek ini selesai, diberikan kepada pejabat, tentunya orang per orang. Nah, karena sudah ada kesepakatan itu, ternyata proyek selesai, ditagih ini pembayaran, masuklah uang ini melalui rekening ke perusahaan orang yang ada di Kendari, perusahaan di Kendari, untuk menggelapkan, mengkaburkan berita uang ini seolah-olah masuk secara bisnis. Dipinjamlah perusahaan milik IW tadi, dipakai perusahaannya, seolah-olah ada kerjasama antara perusahaan IW, PT SMK, diajukan ke Jakarta, ada invoice penagih uang, seolah-olah ini memang kesepakatan Jakarta dengan sini, sehingga ditransferlah uang ke perusahaan IW, inisial IW, PT SMK sebesar 431 juta. Itu yang kita cita waktu hari Jumat uangnya. Uang itu sudah sampai ke PT IW dan ditransfer dari Jakarta sampai di PT IW, rekening PT IW, masuk, diambil atas permintaan dari pejabat yang kita periksa di sini. Uang itu diserahkan, serah terima, clear, pokoknya perbuatan, selesai perbuatan dari itu. Sehingga pada hari Jumat kita tingkatkan perkara ini ke penyidikan, kita melakukan penyidikan, panggil dia, tapi prosesnya masih proses di intelijen. Bahwa kemudian pada saat ditanya, dia mengaku bahwa kemarin kami ada transaksional, itu uang suap. Dia ngaku, sudah kalau gitu kita minta. Dia sudah mengaku, kita ambil, langsung kita panggil semuanya yang 3 yang tadi itu yang 3 rekening itu, dan mereka ngaku. Nah, baru kita kembangin. Nah, kenapa kita katakan OTT? Karena pada saat itu juga statusnya uang kita ambil, orang kita ini